Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 2, subtema 2, yaitu tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, seperti biasa Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang ada kaitannya dengan tema kita hari ini ya. Lagu ini nadanya yaitu nada lagu Naik Delman, tetapi liriknya Ibu ciptakan sendiri ya anak-anak. Baik anak-anak, mari ikuti menyanyikan lagu ini ya. Kita mulai. Ayo kawan-kawan kita jaga kesehatan, terutama kesehatan organ pernapasan. Jauhi asap rokok dan asap kendaraan, karena semua itu akan menjadi ancaman. Yo ayo kawan jaga kesehatan. Yo ayo kawan jaga organ pernapasan. Nah, itu lagu isinya mengajak kita untuk menjaga organ pernapasan kita ya, sesuai dengan tema kita yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Tentunya kesehatan organ pernapasan kita. Apalagi sekarang anak-anak di Indonesia juga di seluruh dunia sedang dilanda wabah COVID-19 yang tentunya virus ini menyerang organ pernapasan kita. Nah, kita harus menjaga kesehatan kita agar organ pernapasan kita sehat sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas ya. Baik anak-anak, kita akan membacakan sebuah teks bacaan yang berjudul Mempelajari Penyakit yang Menyerang Organ Pernapasan. Tetapi setelah membacakan teks ini, anak-anak harus dapat menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, yaitu untuk menanyakan sesuatu. Kemudian menjawab pertanyaan dengan kata tanya di mana, yaitu untuk menanyakan tempat ya. Kemudian anak-anak juga harus dapat menjawab pertanyaan dengan kata tanya mengapa, yaitu untuk menanyakan suatu alasan. Kemudian yang keempat, anak-anak harus dapat menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya bagaimana, yaitu untuk menanyakan cara. Baik anak-anak, kita baca teks bacaan berikut ini ya. Mempelajari penyakit organ pernapasan. Alat pernapasan kita dapat terkena bermacam-macam penyakit menular. Menghisap udara yang tercemar dapat menyebabkan gangguan pada alat pernapasan. Jika menghisap udara tercemar, lama-kelamaan kita terserang penyakit yang berbahaya. Beberapa penyakit yang dapat menyerang pernapasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, influenza adalah penyakit yang ditandai pilek, pusing, demam, bersin. Penyakit ini disebabkan oleh virus ya. Penyakit ini sangat mudah menular melalui udara. Tubuh kita akan mudah terserang bila dalam kondisi lemah dan kekurangan vitamin. Yang kedua, bronkitis adalah penyakit radang pada cabang tenggorokan atau bronkus. Kemudian yang ketiga, asma adalah gangguan pernapasan karena saluran pernapasan menyempit sehingga menimbulkan sulit bernapas. Penyebabnya adalah alergi. Kemudian yang keempat, amandel adalah pembengkakan pada tekak. Akibatnya
pernapasan menjadi sempit. Yang kelima, TBC atau tuberkulosis, disebabkan oleh bakteri. Penderita TBC paru-paru terdapat bintil-bintil kecil pada paru-paru di dinding alveolus, sehingga mengganggu proses pernapasan. Yang keenam, pneumonia adalah radang paru-paru yang disebabkan infeksi bakteri, virus, dan jamur. Kemudian yang ketujuh, kanker ya. Kanker paru-paru dapat menyebabkan kematian. Kanker paru-paru dapat disebabkan oleh asap rokok. Nah, itu anak-anak macam-macam penyakit berdasarkan bacaan pada teks bacaan tersebut. Tetapi masih banyak lagi anak-anak penyakit lain yang mengganggu organ pernapasan kita ya. Nah, dari teks bacaan tadi anak-anak harus bisa menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa. Misalnya di sini, apakah penyebab penyakit TBC? Nah, anak-anak harus dapat menjawab karena anak-anak sudah membaca teks bacaan tadi. Apa coba jawabannya anak-anak? Ya, betul sekali ya. Jawabannya adalah bakteri. Nah, contoh yang kedua misalnya, mengapa penyakit influenza mudah menular? Nah, mengapa katanya penyakit influenza mudah menular? Berarti ini menggunakan kata tanya mengapa. Berarti jawabannya atau alasannya, yaitu karena penularan penyakit influenza itu melalui udara yang ditimbulkan oleh virus influenza. Karena melalui udara ini anak-anak akan mudah sekali tertularnya. Ketika kita bernapas, kemudian udaranya banyak virus influenzanya, maka virus itu akan menular kepada kita ya. Kemudian contoh yang ketiga, dalam kondisi bagaimana tubuh kita akan mudah terserang influenza? Nah, ini berarti menggunakan kata tanya bagaimana. Jawabannya adalah ketika tubuh kita dalam kondisi kurang fit, kurang vitamin, atau kondisi kita sedang turun, itu akan cepat sekali kita tertular oleh suatu penyakit. Kemudian contoh yang keempat, di manakah terjadinya pembekakan amandel? Berarti ini menanyakan sebuah tempat, di mana letaknya pembekakan amandel itu, yaitu di tekak ya. Nah, itu contoh ketika kita harus menjawab pertanyaan dengan berbagai kata tanya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh berbagai macam penyakit yang menyerang organ pernapasan kita. Nah, gangguan terhadap organ pernapasan kita itu sebenarnya ada berbagai faktor anak-anak. Yang pertama ada faktor fisik. Nah, faktor fisik ini terjadi karena mungkin kelainan pada saat kita lahir ya. Kemudian yang kedua, faktor penyakit yang tadi sudah dijelaskan pada teks bacaan ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Ketika lingkungan kotor, misalnya terdapat banyak debu, banyak kotoran, polusi udara, itu akan mengganggu pernapasan kita karena kita akan menghirup udara yang kotor, sehingga udara yang kotor itu bisa masuk ke dalam organ pernapasan kita, sehingga akan terganggu sistem pernapasan kita. Nah, anak-anak, untuk mencegah semuanya itu kita harus selalu menjaga kesehatan kita, terutama organ pernapasan kita. Jangan lupa memakai masker ya anak-anak, apalagi sekarang sedang mewabahnya virus corona. Nah, virus corona pun itu bisa menular ya, apalagi sekarang katanya virus corona ini bisa terbang ya dari satu orang kepada orang lain, apalagi kalau jaraknya berdekatan. Makanya kita harus selalu menjaga jarak. Nah, anak-anak, menjaga kesehatan itu sangat penting karena dengan menjaga kesehatan kita bisa melakukan berbagai aktivitas, termasuk orang-orang yang melakukan kegiatan usaha. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang berbagai jenis usaha ekonomi masyarakat ya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat berdasarkan jumlah atau pengelolanya ya. Yang pertama, ini ada usaha perorangan ya. Usaha perorangan ini berarti usaha yang dikelola oleh
sendiri atau secara pribadi ya. Contohnya yaitu ada usaha pertanian, kemudian juga usaha perdagangan atau juga pengrajinnya, itu biasanya dikelola oleh sendiri. Kemudian yang kedua nih ada usaha kelompok ya, disebut juga kelompok, maka dilakukan oleh lebih dari satu orang. Anak-anak bisa 2 orang atau bisa lebih, bisa ratusan bahkan ribuan ya kalau perusahaannya perusahaan besar ya. Nah, yang tergolong kepada usaha kelompok ini, yang pertama ini ada firma. Nah, firma ini dilaksanakan sekurang-kurangnya oleh 2 sekutu ya. Kemudian yang kedua ada CV. Nah, CV juga sama, sekurang-kurangnya itu dilakukan oleh 2 sekutu, tapi di dalam CV ini ada yang namanya sekutu aktif dan ada sekutu pasif ya. Sekutu aktif artinya orang yang bergabung dalam bidang usaha, dia menyumbangkan modal juga melakukan kegiatan usaha ya. Tapi kalau sekutu pasif, dia hanya menyumbangkan atau memberikan modal saja, tidak ikut bekerja ya. Kemudian yang ketiga, contoh lain adalah PT ya. Nah, PT ini biasanya berupa kumpulan saham ya anak-anak. Kemudian yang keempat ada BUMN. Apa itu BUMN? Badan Usaha Milik Negara. Maka karena BUMN ini merupakan milik negara, maka modalnya pun adalah modal punya negara. Dan nanti keuntungannya sebesar-besarnya digunakan untuk keperluan atau kemakmuran rakyat ya. Contoh yang termasuk ke BUMN ya, misalnya PT KAI ya, PT POS, PLN ya, PT Bank Tabungan Negara, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian ada lagi BUMD anak-anak. Apa itu BUMD? Badan Usaha Milik Daerah ya. Daerahnya bisa daerah provinsi ataupun daerah kabupaten atau kota ya. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk usaha kelompok adalah koperasi. Nah, kalau koperasi berbeda dengan PT atau CP ya, karena koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya ya. Nah, kemudian anak-anak, selain tadi jenis-jenis usaha di bidang ekonomi ini, ada lagi yang termasuk jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dibagi menjadi 3 ya, yaitu yang pertama ada kegiatan ekonomi yang disebut dengan produksi ya. Kemudian yang kedua ada distribusi dan yang ketiga ada konsumsi. Apa sih produksi? Nah, produksi itu adalah anak-anak kegiatan membuat barang atau menghasilkan barang ya. Misalnya nih, di sini anak-anak banyak orang tuanya pengrajin batik ya, membuat batik, punya pabrik batik. Nah, berarti kegiatan membuat batik ini disebut kegiatan produksi, dan orang yang memproduksi ini dinamakan produsen ya. Kemudian apa itu kegiatan distribusi? Yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Misalnya batik tadi yang sudah diproduksi, sudah menjadi batik, disalurkan ke toko-toko, ke pasar misalnya, ke supermarket. Nah, itu namanya kegiatan distribusi. Dan orang yang menyalurkannya itu disebut distributor. Kemudian yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Apa sih kegiatan konsumsi? Yaitu kegiatan memakai atau menghabiskan barang hasil produksi. Misalnya batik yang tadi sudah dibuat, sudah dipasarkan, dibeli oleh konsumen, kemudian dipakai. Nah, itu namanya kegiatan konsumsi. Orang yang memakainya berarti dinamakan konsumen. Nah, itu anak-anak 3 jenis kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan gambar-gambar hasil produksi nih anak-anak. Nih ada keris ya, ada selendang, ada kain batik ya, ada topeng. Nah, ini merupakan contoh hasil produksi. Nah, apa sih kegunaan benda-benda yang ada pada gambar ini? Ya, mungkin banyak sekali kegunaannya, tapi yang akan Ibu soroti di sini adalah benda-benda ini bisa digunakan untuk properti sebuah tarian ya. Apa itu properti anak-anak? Nah, mungkin anak-anak sudah belajar di kelas 4 ya.
Properti itu adalah perlengkapan sebuah tarian supaya tarian tersebut itu lebih indah, lebih lengkap, lebih bagus ya. Nah, ini contoh-contoh dari properti ya anak-anak. Nah, kemudian properti ini biasanya digunakan saat menari. Nah, ibu akan perlihatkan gambar sebuah tarian khas dari daerah Cirebon dan anak-anak bisa mengidentifikasi apa saja sih properti yang digunakan pada tarian ini. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini ya. Ini ada gambar seorang penari. Coba anak-anak, ini penari apa anak-anak? Pasti anak-anak tahu ya. Ini adalah tarian khas dari daerah Cirebon, yaitu tari topeng. Lihat anak-anak, properti apa saja sih yang digunakan penari topeng ini? Kita lihat dari mulai bagian atas ya anak-anak. Ini di bagian kepala ada penutup kepala. Ini bisa disebut dengan kupluk ya anak-anak. Nah, kemudian di bagian depannya ini ada namanya mahkota ya. Kemudian turun lagi di bagian kupingnya ini menggunakan apa namanya ini sumping ya anak-anak, yang panjang menjuntai, ini namanya sumping. Kemudian yang selanjutnya ini anak-anak menggunakan mongkron ya. Mongkron itu adalah penutup dada ya, di sini berupa kain ya. Kemudian di sini ada lagi ikat pinggang ya. Kemudian ada kain penutup berupa kain batik yang diselipkan di pinggang. Kemudian juga ada keris ya anak-anak. Kemudian juga menggunakan gelang kaki, kemudian gelang tangan, juga yang perempuan menggunakan anting ya. Ada juga yang ini anak-anak kain panjang nih. Ini namanya sampur ya. Nah, itu anak-anak properti yang digunakan pada tari topeng. Nah, anak-anak juga harus tahu properti-properti lain yang digunakan pada tarian yang ada di seluruh wilayah Nusantara ya, terutama tarian daerah, karena Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yaitu berupa tarian daerah, di mana setiap daerah memiliki tariannya masing-masing. Nah, kemudian anak-anak juga harus bisa mementaskan sebuah tarian ya. Boleh bebas tariannya, tetapi sebelum anak-anak mementaskan sebuah tarian, anak-anak harus mendiskusikan dulu, harus bermusyawarah dulu dengan teman-teman ya, untuk menentukan bentuk karya tarinya seperti apa, apakah berpasangan atau berkelompok. Kemudian karya tarinya tari apa, apakah tari kreasi atau tari daerah. Kemudian busana yang digunakannya, properti yang digunakannya, iringan musiknya apa. Nah, itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu ya, agar nanti bisa menampilkan sebuah tarian dengan baik ya. Baik anak-anak, mengingat kata musyawarah tadi ya, musyawarah itu memang sangat penting ya dalam menyelesaikan segala permasalahan. Itu adalah yang lebih baik dengan cara musyawarah ya. Musyawarah itu anak-anak termasuk nilai Pancasila sesuai dengan Pancasila, yaitu terutama sila keempat ya. Musyawarah nih anak-anak, musyawarah itu merupakan berdiskusi ya, secara gampangnya sih berdiskusi, bertukar pendapat atau bertukar ide ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga nanti akan ditemukan kata mufakat ya, atau keputusan bersama. Nah, kemudian keputusan bersama itu harus berdasarkan pada nilai kebersamaan, kemudian menghargai pendapat dan juga kebebasan mengeluarkan pendapat ya. Kemudian prinsip-prinsip musyawarah ya, ada prinsip-prinsipnya ya anak-anak. Yang pertama itu harus berlandaskan pada semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Kemudian yang kedua, harus dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian ketika kalian bermusyawarah, sikap yang harus kalian lakukan adalah sikap apa saja anak-anak? Nah, yang pertama, kita harus menghargai ya pendapat orang lain.
Jangan malah mencela pendapat orang lain walaupun misalnya tidak sependapat dengan kita. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita ya terhadap orang lain. Jadi kalau musyawarah itu betul-betul hasil mufakat semua orang banyak, hasil keputusan bersama. Nah, itulah anak-anak pembahasan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat diterima oleh anak-anak dengan baik, dan untuk lebih lengkapnya anak-anak bisa membaca materi ini di ringkasan pelajaran di e-learning nanti yang akan Ibu kirimkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.